Saudara-saudara, maka cerita pada zaman kami di awal-awal sekolah Mampu Tidur, saya di Kembangan itu, saya kan dipindah ke TK atau SD Mampu Tidur Haji Nawiro. Saya itu merasa kagum sekali, anak TK kok bisa membaca buku cerpen ini. Tapi membaca bukan terlalu artinya, tapi membaca kok lancar sekali. Anak-anak tunarungu sana bisa membaca itu kira-kira kalau sudah kelas 1 atau kelas 2 SD membaca itu. Cara bahasa membaca itu sudah lama sekali. Nah, sekarang saya terangkan bagaimana anak ini setiap hari harus diajari untuk memperoleh satu kosakata saja. Kalau ada dua, ya 2 kosakata saja. Tapi harus direfleksikan. Direfleksikan artinya diulang-ulang terus, repetisi. Nah itu dunianya seperti itu. Maka kalau tadi itu ada istilahnya, ada istilahnya penghargaan, ada dengan alam, itu kalau kami namanya pemanasan. Nah seorang itu albino almarhum itu mengatakan ya cara-cara kalau mau mengajar itu kamu jangan langsung mengajar itu, sekarang materinya adalah kapal terbang, tidak boleh. Kamu harus memanasi dulu supaya anaknya itu ada energi, ada kekuatan. Karena untuk ngomong membutuhkan daya dari dalam. Karena anaknya itu tidak mau ngomong gitu. Jadi pokoknya ngomong ini saja gampang. Yang setengah mati maka kamu mati itu dia berbicara, saya kira bisa semangat juga ini apalagi dulu yang namanya Paul atau ini juga kasihan juga. Ngajar jam pertama itu anaknya harus bergerak, karena tanpa bergerak dia tidak akan keluar suara, dan suaranya itu harus berpikir terus supaya bisa berbentuk fonem. Maka kata opal tadi cepat berdebat katanya O, P, dan A. Opal apa? Tapi kalau blunder, waduh. Masa berapa tahun? Susah. Itulah sejarahnya anak SLB, dan saya berterima kasih sekali dalam testimoni itu. Pertama kepada istilahnya Bayan Chief Learning dari Profesor Johan, dan juga saya ingat bahwa kalau mau mendaki umum itu masa bagi saya itu yang penting itu skill atau mindset. Ya sama dengan guru yang SLB itu kan skillnya juga hebat, tapi mindsetnya gimana dia? Hari ini saya mau main apa? Karena anak-anak itu seperti wayang, mau digerakkan seperti mana? Warnanya apa lagi ini? Bahannya itu kalau pagi itu yang anak-anak kecil itu anak itu harus membawa dari rumah. Ada yang membawa cabai, ada yang membawa juga istilahnya itu apa itu gelas, sampai benda-benda itu. Nanti kata-katanya kalau waktu sampai nanti sudah TK juga sudah ratusan bahkan sampai ribuan. Lalu kedua kepada the step itu kan langkah. Jadi langkah. Betul ini langkah. One step to the top. Top. TOT. Kepada Bapak Mul, saya mengucapkan terima kasih, dan juga kepada Allah bahwa kepada anak SMA sudah dipelajar di sana satu bukti, karena saya pernah juga ke Singapura itu 2 atau 3 kali mengunjungi sekolah di Singapura itu kalau lulusan itu biasanya ditampilkan di sana. Bahkan anak yang berprestasi dalam lomba itu dipasang, menunjukkan supaya orang tua itu tahu ya. Karena sekarang harus ditampilkan.
bukan sombong, tapi harus tampilkan. Ya. Dan kepada Pak Didi, saya mengucapkan dikuatkan batin saya, kekuatan saya untuk masih tetap bekerja untuk anak-anak tuli, karena dia bisa merenungkan ketika menjadi supervisor di SLB, dia hanya cuma terharu saja. Ada guru kok sampai bisa melengkapi ciptaan Tuhan yang tidak lengkap. Nah, kata-kata itu yang saya catat ini. Guru-guru kok melengkapi ciptaan Tuhan yang tidak lengkap. Tidak lengkapnya itu tadi, karena dia tuli, dia tidak bisa ngomong. Nah, itu yang setengah mati itu. Maka pekerjaan yang membutuhkan kekuatan tenaga dalam. Luar biasa. Dan saya setuju sekali dan mendukung sekali tekad dari Buddha. Sukses seseorang tergantung mindset. Sekali lagi, sukses seseorang tergantung mindset. Sukses seorang dulu entah di SMP, SMA, TK, SD yang umum tergantung mindset. Sekali lagi kita bersyukur